Halo, perkenalkan nama saya Keza Alvaro Purnama dari 11 TKJ 2, nomor absen 23. Di sini saya akan mempraktikkan atau membuat tugas mengenai konfigurasi VLAN. Yang pertama, kita memiliki topologi yang dimana berguna untuk panduan dalam konfigurasi VLAN. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah konfigurasi VLAN. Yang pertama ada koneksikan WR dengan internet. Yang kedua membuat port VLAN di WR. Yang ketiga konfigurasi IP VLAN di WR dan DHCP server. Terus yang keempat ada konfigurasi NAT. Yang kelima konfigurasi bridge di switch port 1, 2, 3, dan 5. Yang keenam ada konfigurasi VLAN di switch. Lalu yang ketujuh ada pengujian. Selain itu juga ada alat dan juga bahan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu ada mikrotik. Lalu yang kedua ada kabelan. Lalu ada tusuk gigi. Tahap pertama koneksikan WR dengan internet. Langkah yang pertama yaitu kita masuk pada winbox kita dan masuk kepada mikrotik kita yang sudah kita lakukan reset configuration secara hardware dan juga software. Kita berikan identitas atau nama pada mikrotik kita. Lalu kita masuk pada menu wireless. Kita nyalakan WLAN kita atau WLAN 1. Lalu kita masuk pada menu security profile. Lalu ubah mode menjadi dynamic port. Nyalakan WPA PSK dan juga WPA 2 PSK. Lalu kita masukkan password SSD seperti pada ISP kita atau sesuai topologi yang password 1 sampai 8. Lalu kita masuk pada WiFi interface, klik dua kali pada WLAN 1. Lalu pada security profile kita ganti menjadi profil 1. Lalu kita lakukan scan pada WLAN 1, lalu start dan cari SSD kita yaitu Trackforce Academic. Lalu kita klik connect, lalu apply dan OK. Kita tunggu hingga mendapatkan jaringan. Bila sudah dapat, berarti kita sudah berhasil menghubungkan dengan SSD Trackforce Academic. Lalu kita buat IP untuk WLAN 1. Lalu kita membuat DNS pada menu IP, lalu ke DNS, lalu kita ganti pada server, lalu klik bawah untuk memasukkan IP DNS. Lalu kita ganti gateway pada menu IP, lalu routes, lalu kita pluskan saja, lalu kita ganti gateway-nya sesuai dengan topologi.
Bila sudah, akan berubah menjadi reachable WLAN 1 atau reachable. Lalu kita lakukan pengujian antara RW dan juga ISP apakah sudah terhubung atau belum dengan membuka menu terminal dan memasukkan ping 888 atau ping google.com. Bila sudah dan ping dapat berjalan, konfigurasi atau tahap pertama sudah selesai. Tahap yang kedua, membuat port WLAN di WR pada Ether yang ketiga. Yang pertama, kita masuk pada menu interface, lalu klik plus, lalu kita pilih VLAN. Lalu kita masukkan nama di ruang 1, lalu VLAN ID-nya kita isikan sesuai topologi, lalu interface-nya kita gunakan Ether yang ketiga. Lakukan hal yang sama pada ruang 2 dan mengganti VLAN ID. Bila sudah, tahap yang kedua pun selesai. Pada tahap yang ketiga yaitu konfigurasi IP, VLAN di WR, dan DHCP setup. Kita masuk pada menu IP, lalu address, plus, lalu kita tambahkan IP, VLAN ID sesuai topologi kita. Namun, saya salah dalam memasukkan IP hingga membuat tidak sesuai dengan nomor absen saya. Masukkan atau buat IP pada masing-masing interface pada ruang 1 dan ruang 2. Lalu DHCP setup. Kita masuk pada menu IP, lalu DHCP server, lalu kita klik DHCP setup. Namun saya salah. Pada saat saya melakukan DHCP setup, saya menemukan bahwa IP saya bertabrakan dan saya melakukan pengubahan pada subnet 30 menjadi 24, yang dimana seharusnya saya bisa menghitung kembali pada IP yang keempat untuk mengurangi atau menambah IP agar tidak terjadi tabrakan pada subnet yang ketiga, pada subnet 30. Tahap yang keempat, konfigurasi NAT. Langkah yang pertama, kita ke menu IP, lalu ke firewall, lalu klik NAT, lalu kita plus saja. Actionnya kita menjadi masquerade.
Lalu kita ke general, kita ganti out interface-nya menjadi bulan satu atau yang menuju kepada internet dan juga ISP. Lalu apply dan oke. Tahap yang kelima, konfigurasi bridge di switch port 1, 2, 3, dan 5. Kita pindah kabelan kita ke switch pada ether yang keempat, ether yang tidak digunakan untuk konfigurasi. Lakukan reset pada software. Bila sudah, masukkan nama atau identity untuk menamai switch kita. Kita masuk pada menu bridge, lalu kita tambahkan saja tanpa mengubah apa-apa. Lalu masuk pada menu port, lalu plus. Kita buat ether yang kita gunakan dengan memasukkan ether 1, 2, 3, dan juga 5. Kopikan saja agar proses lebih cepat. Tahap yang keenam, konfigurasi VLAN di switch. Yang pertama masuk pada menu switch. Kita masuk pada menu VLAN. Lalu kita tambahkan. VLAN ID-nya kita ganti 10. Lalu portnya kita hubungkan ether 1 dengan ether 2. Lalu kita kopikan saja. Kita buat lagi untuk VLAN ID yang kedua. Lalu kita hubungkan ether 2 dengan ether 3 dan juga 5. Lalu kita masuk pada menu port. Kita ganti ether 1 menjadi always strip dan ether 2 menjadi active missing. Lalu yang ketiga dan kelima menjadi always strip keduanya. Lalu tahap yang ketujuh, pengujian. Pindahkan kabelan ke port 1 atau 3 atau 5. Bila sudah, masuk pada menu CMD, lalu ketik ipconfig. Bila sudah mendapat gateway, berarti berhasil. Pengujian bisa juga dilakukan untuk mengetahui internet. Ketik ping google.com atau ping 888. Bila tampilan sudah replay,
maka konfigurasi VLAN telah berhasil. Itulah tadi 7 langkah konfigurasi VLAN. Untuk saya pribadi, yang perlu saya perbaiki ialah ketelitian dalam pembuatan IP dan juga subnet. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, bye.